Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Nawwir qulubana binuril fahmi. Nawwir qulubana bihidayatil Qur'an. Allahumma iftah lana abwaaba birahmatik. Allahumma iftah lana abwaaba bikaramatil Qur'an. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Wa la subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Sekarang sudah masuk ke bagian ketiga ya. Makanya itu untuk makmum masbuk itu apa? Menyempurnakan rokaatnya ya, karena masbuk ini masbuk yang memiliki konsekuensi hutang, jadi dia harus menyempurnakan, jadi agar sholatnya itu tidak cacat terkurangi. Jadi dalam hal ini ada beberapa macam pertanyaan-pertanyaan yang sempat saya rangkum, sempat saya tulis ya dari jemaah. Nah itu teman-teman dari beberapa jemaah di mana-mana. Gitu. Jadi ditulis. Kalau sempat nulis saya lupa ya sudah. Kadang-kadang apa? Kadang pertanyaan itu kadang lewat WA. Nah itu saya masih punya rekaman. Nah, punya rekaman. Nanti kan jawabnya kan pakai WA juga. Ini punya rekaman-rekaman. Dan tidak kemungkinan ya, pertanyaan-pertanyaan ini pun juga di sini ya juga ditanyakan. Juga ditanyakan. Jadi di sini yaitu bagaimana seorang masbuk yang tertinggal rakaat lalu menyempurnakan yang kurang itu. Keadaannya itu macam-macam. Ada yang langsung berdiri, ada yang menunggu, ada yang apa ya? Saya enggak enak-enakan nunggu karena merem. Nah, itu tadi enggak bolehnya merem gitu. Katanya imamnya sudah selesai. Dia seenak nunggu merem. Di situ maksudnya enggak boleh merem di situ. Iya, kebablasan. Ya, di sini sudah saya bahas ini. Karena ada ya juga dia sholatnya merem, sudah terputus hubungan dengan imam, sudah terputus. Dia sholatnya merem. Dia dijadikan imam enggak mengerti. Dia diangkat jadi imam enggak mengerti. Kenapa? Gara-gara merem. Itu aja. Ya, jangan merem. Diangkat jadi imam dia menyadari. Seperti apa contohnya? Ya kan ini nih sama-sama masbuk. Kemudian karena sholatnya merem dia mundur. Nah, dia memberi isyarat dengan mundur. Artinya bahwa kita itu diangkat jadi imam. Yang lain mundur. Karena imam pun juga mundur. Karena imam pertama batal ya. Ya sudah bukan batal, sudah terputus. Iya, sudah terputus ya, terputus itu batal. Kot gitu. Nah, itu seperti itu. Ya karena merem dia nggak tahu sholat dia diangkat jadi imam baru. Jadi misalnya sama-sama masbuk ya, kita itu jajar bertiga misalnya. Jadi kita mengangkat salah satu jadi imam itu. Iya, caranya mundur. Ya karena merem dia nggak ngerti kalau dirinya diangkat. Makanya jangan merem. Enggak napo itu pendatang baru yang napo. Pendatang baru isyarat yang punya isyarat tersendiri. Yang napo itu dia pendatang baru.
baru nampak ini kak ini Batal gitu. gitu saya gini aja Terus gini, melu Apa aku. itu turun tangi. jadi itu Kayak di begitu, situ itu muncul kegiatan tok baru. ae. Enggak pakai nambah kalau Sini imam ada pertama. Berarti banyak. kalau yang nggak ngerti, nggak punya pengetahuan kan dia mundur, kenapa mundur? Nah, jadi ada dua isyaratnya tuh ada dua. Nanti kita akan bahas di sini. Setelah sudah masuk di sini kayaknya tadi saya lihat itu. Banyak kan sing paham itu yang ditapu. Jadi Oh, tahu nanya. jadi bagaimana menyempurnakan rakaat? Jadi pertama di sini Kene melu makmum. waktu berdiri untuk menyempurnakan sholat. Kapan kita harus berdiri? Nah, itu maksudnya. Jadi banyak di antara makmum yang masuk itu ya apa ya? Terburu-buru. Ya, nggak tahu. Tidak menyempurnakan kekurangan rakaatnya dia terburu-buru. Ya kalau nggak ngerti kan karena mungkin kebiasaannya itu sering apa dahului imam, nah, itu mencuri salat. Di dalam kondisi seperti ini pun juga ya seperti itu. Sampai imamnya belum salam, dia sudah berdiri. Itu. Jadi ya kita harus hati-hati dalam menjadi makmum. Itu juga ada ilmunya. Ada ilmunya. Dalam kajian sholat sholatul masbuk itu ya yang telat itu jadi ada tataannya. Jadi waktu berdirinya itu kapan ketika kita itu harus menyempurnakan sholat. Jadi pertama itu berdiri, nah ini ada berdiri sebelum waktunya. Jadi ada Idawi Imam Nawawi, ini ulama besar Imam Nawawi. Jadi juga penganut Imam Syafi'i, Imam Nawawi namanya. Wala qama ba'da syuru'ihi fi salami qabla ay yafrugha min qawlihi 'alaikum fa huwa kama law qama qabla syuru'ihi. Walau qama ba'da syuru'i, walau dan kalau berdiri, jadi maksudnya itu makmum. Jika imam masuk itu berdiri, ba'da sesudah syuru'ihi fis salami, imam itu mulai salam. Qabla ayyafurruha, sebelum selesai sampai ucapan mingkali alaikum. Jadi alaikum, assalamu alaikum. Pertama ya. Assalamualaikum pertama ya. Ya. Langsung kita Ya berdiri. ayyafrughah min qaulihi alaikum. Jadi imam itu jadi makmum masbuk ini berdiri setelah imam mulai salam. Kemudian assalamu langsung berdiri. Kan nunggu dua salam selesai. Ya. Satu salam. Salam langsung berdiri. Assalamu berdiri. Nah, itu seperti itu. Jadi turun selesai sampai kata-kata alaikum. Nah, itu. Salam pertama, Pak, bukan salam kedua. Gimana artinya? Bahwa kama law qama qabla syuru'ihi, maka hukumnya seperti apa? Ketika dia berdiri saat imam sama sekali belum memulai salam. Jangan belum salam sudah Kebanyakan yang saya lihat itu kan selesai dua salam. Ya kan imam dijadikan apa? Dijadikan untuk diikuti. Kayak mana jika pada kabaru, apabila imam takbir, Allahu Akbar. Nah, barnya itu baru kita bergerak dari semua gerakan-gerakan sholat. Kan gerakan kan apa? Pakai takbir. Nah, kalau kecuali itidal, Allahu Akbar, enggak. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita bergerak. Ya kadang imamnya kadang nggak ngerti jadi imam.
Itu. Ketika sami'allahu liman hamidah, imam itu yang ngasih kesempatan kepada makmumnya. Itu Jangan yang makmum jarang langsung. kita itu. Jadi langsung akhirnya makmumnya keteteran. pasti kan ada bacaan minimal itu tadi kan. Iya. Itu Kan ada sami'allahu liman hamidah. Rabbana Nah, Rabbana itu. yang mengurangi seperti Iya. baru Itu. jadi Jadi Rabbana itu bacaannya makmum. Oh. Bacaannya imam sami'allahu liman hamidah. Jadi Rabbana. menjawab. Iya, makmumnya Rabbana lakal Iya. hamdu gitu aja ya. Saya kira Jadi bacaan sambil nanti sambil imam akan juga ya. berdiri makmumnya. Nah, kita berucap Rabbana lakal hamdu Berarti kalau jadi imam tidak usah membaca Rabbana, cuma sami ya sama Allah aja. ya enggak apa-apa. Satunya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. tapi selama ini baca nggak apa-apa. Hah? Ngikuti begitu imam sami Allah liman rata-rata yang makmum Kita yang ikut sami Allah ngulangi. yang ulang nggak apa-apa. Tapi Ya, imamnya kan iya. nggak usah Rabbana lakal hamdu kan. Ya enggak walaupun dibaca gitu bukan apa aslinya itu Oh, saling menjawab. jawaban. Iya, jawab. Kita Karena orang awam menjawab. kita kan kadang nggak tahu sami Iya. Allah kita ikut. Ya karena kita Iya. diajari di awal memang bacaannya tuh begitu. Iya. Jadi bacaan sholat itu ya begitu. Sami Allah liman hamidah rabbana. Nah kita ya sama juga dulu juga gitu. Jadi nggak dikasih tahu oleh guru. Tapi sempat kok saya ada, tapi nggak semua orang mungkin yang tahu itu begitu imam baca ada yang makmum jawab Rabbana. Iya. Nah, itu kemarin kan sudah saya sampaikan pernah ketika itu hadis. Ini hadis. Nah, ketika Rasulullah itu itidal sami Allahu liman hamidah, kemudian ada sahabat yang membaca itu. Nah, ketika selesai langsung ditanya oleh Rasulullah, siapa tadi yang baca? Diem. Siapa tadi yang baca itu? Baca itu. Sami Allah. Iya, sami Allah itu. Ada kalau saya diem apa? Saya ya Rasul. Apa katanya? Kenapa ya Rasul? Apa saya keliru? Enggak. Tadi itu ada 30 malaikat berebut mencatat. Ada 30 malaikat berebut mencatat itu baca. Oh, enak kan? Nah, itu begitu. Jadi kita memahami banyak kalau jemaah 20 derajat. 20 enggak lebih. Nah, ini lebih kita enggak sampai gitu. Belum lagi yang lain itu. Ya, makanya kita melalui fikih apa ini? Fikih apa? Menjadi makmum. Ya Allah kok lali ya piye. Lali kita PDW menjadi makmum masbuk. Nah, itu seperti itu. Ya. Sebaiknya mengikuti. Jadi ya kita tunggu imam selesai, baru kita berdiri. Jadi padahal ya untuk melengkapi rakaat yang tertinggal sebelum imam salam itu membatalkan sholat. Selesai dulu. Minimal salam pertama itu adalah rukun. Berarti yang wajib yang pertama ya. Iya. Yang kedua itu sunnah. Saya baru tahu soalnya. Ya karena jenengan ngaji. Semua saya tahu sebelum umroh, Iya. saya bisa mungkin mencium hajar aswad itu. Karena nunggu salam kedua sudah rame. Ternyata baru dengar kemarin dari Pak Ustadz ini juga. Salam pertama itu jadi minimal ya. Ya masa ya. Berapa sih jaraknya antara salam pertama dan salam kedua? Iku sing ngotot ya. Kena menan iki terpurit apa gak terpurit padahal dilutok berapa detik ya. Detik. Jaraknya assalamualaikum warahmatullahi langsung ngatur assalamualaikum. Ya enggak apa-apa itu, ya enggak apa-apa. Minimal. Enggak ada konsekuensi.
gimana salam Iya, yang pertama langsung Minimal itu. mabar. iya lah itu. Ya nggak ngerti. Kayak apa Udah terburu-burunya kan seperti itu. saya itu di depannya Ya kalau sampai Waalaikumsalam ya batal. Gitu. Ya ini ada penuturan Imam Nawawi. Fa in qama qabla syuru'ihil imami fit taslimataini dua berarti salam kedua fit taslimataini salam kedua batalat sholatuh lo batal sholatnya. Jadi jika imam masuk ini berdiri saat imam sama sekali belum memulai kedua salamnya, berarti kan saya turun salam. Kedua salamnya itu beda. Salam kedua sama kedua salam beda ya. salam Hati. dua salam Kedua salam, salam kedua. iya Hanya ditukar saja. Beda Beda maknanya. Saya sering ngomong itu. Yang penting nge-share. Yang penting nge-share. Beda dengan nge-share yang penting. Diwalik tak beda maknanya itu. yang penting ngeset dan ngeset Kalau penting, yang ya. penting nge-share itu apa artinya? Ya berapa saja di Pokoknya share nge-share. iya pokoknya Gak nge-share peduli apa bermana atau tidak, pokoknya perasaan ini, wah share ini berbahaya. yang penting Gak pakai dipikir itu bahaya, ini bisa mencelakai orang banyak. Yang dicelakai adalah pola pikir, nanti oh dia nggak benar, padahal salah. Jadi seakan-akan benar. Tambah lagi muncul share ke sekian ke sahabatmu, minta di bawah itu. Wah ini hati-hati ini. Minta share, biasa-biasa hoax. Jadi yang betul adalah share yang Share yang penting yang saja. penting itu. Jadi gak penting jangan di share, langsung aja bisa. Khawatir ya kalau kita nggak mampu selektif menelaah, khawatir kita juga kena korban, jadi korban. Kita nerima itu. share yang Ya. penting saja. Jadi makmum masbuk itu perlu mengetahui kapan sebaiknya dia berdiri untuk melengkapi rakaat yang kurang itu, harus tahu. Jadi makmum no ilmu nih, jadi imam ada ilmunya. Ilmunya juga. Iya Pak. Kalau kita dulu ngertinya ya makanya nato baik. Nah sekarang dengan saya kasih fikih ini, oh ternyata ya begitu. Kenapa? Ya agar sholat kita itu ya kan apa? Kita disuruh solu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatnya kau seperti aku sholat. Jadi kita itu berusaha, ya berusaha semampu kita, sebisa kita agar sama seperti Rasulullah. Ya gerakannya, ya bacaannya, ya khusyuk, waduh, itu nanti ada sendiri. Kita baca kitab khusyuk ono dewe. Terus masalah sujud sahwi ya ono dewe pembahasannya. Tapi tadi saya nyuplik, saya taruh di sini karena kayaknya kalau nggak ditaruh di sini kapan bahasnya? Tak pikir kan ya telepon aja nanti. Iya, yang penting Ya tak masukkan. Itu tadi. Jadi saya menegaskan yang itu tadi, berarti kalau masbuk salam pertama begitu imamnya baca assalam itu langsung masbuknya berdiri. Jangan assalam. Ada batasannya. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullah, minimalis itu. Dan berdiri. Berdiri ya. Ya. Selama ini kan kita kan nggak tahu Ustaz. Rata-rata kan Pak Imam selesai salam kedua rata-rata sudah berdiri. Ya itu sempurnanya itu begitu. Idealnya itu begitu. Ini yang dimaksud mungkin mencuri mungkin begitu. Ya mungkin kebiasaan. Ya, Mungkin kebiasaan makmum ini apa ya sering mendahului imam. Nah, kalau itu sih mungkin jarang Ustaz. Kebanyakan yang masbuk itu rata-rata salam selesai itu
mesti berdiri. Atau mungkin dia terburu-buru, Bu. Ah, Terburu-burunya gitu ya. kenapa gak ngerti. Ya, tapi ya masa sih jarak Iya. antara salam pertama kedua itu singkat sekali. Gak Jadi mau intinya menunggu. kalau masbuk begitu kan ada mungkin yang bisa juga yang yang terburu-buru begitu asal seperti itu yang enggak Iya. sempurna saja. Ya aslinya juga nggak apa-apa. Jadi tidak sampai membatalkannya. Karena apa? Batas akhir bacaan itu apa di rukunnya kan salam. Salam pertama di situ wajibnya. Salam kedua yang ke kiri itu adalah sunnahnya. Jadi ketika ada makmum naik setelah salam pertama tidak berpengaruh. Terus seperti itu. Tapi sebelum itu Harus salam pertama. Harus salam pertama yang berdiri itu. Ya. Assalamualaikum. Itu kan rukun. Rukun salam pertama itu masuk Iya, rukun. maksudnya masbuk jamaah masbuk yang berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Itu kan setelah imam Assalamualaikum. mengucapkan salam yang Pertama. kan ini ada ini setelah salam Berarti kedua nggak imam. Yang apa? Ini setelah salam kedua imam. Nah itu belum dibahas, Pak. Nah, ini harus Makanya sama nomor sih. iya. Kita masih bahas di atasnya loh. Ya. Masih yang A, belum Turun. yang B itu masih belum. Di turun di. Iya, tapi kan harus yang Nah, lebih utama yang lebih kita afdol. masih membahas titik kritisnya. Minimalnya. Nah, ini juga perlu disampaikan. Ini menjadi Iya, ilmu. Iya. Andai kan jenengan suatu saat mengalami hal keadaan seperti ini, maka ya sah sholatnya. Jika ada yang depan jenengan minimal sudah punya ilmunya. Minimal dan maksimal. Ada yang menyalahkan misalkan salahnya itu di mana. Nah, itu. Ya. Kok mau wah batal loh, kok iso batal? Loh saya sudah apa? Kaidah fikihnya itu salam pertama itu di situ wajibnya, loh saya nggak melanggar. Yang kedua kan sunnah. Loh kita nggak, yang sunnah itu misalkan kita sholat nggak pakai doa iftitah, apakah batal? Tidak, kecuali yang rukun. Nah ini makanya kita nanti kalau sudah sampai di apa kemarin syarat rukun sholat, nah, itu kita akan tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Nanti kita akan pelajari di sana. Nah, sehingga kita gak eker-ekeran. Ya. Nah, ini pentingnya. Ya gitu enak Pak, kalau punya ilmu. Jadi lentur gitu. Kita sering botol-botol kita nggak ngerti. Sering juga itu. Terus ngerti niku ya sepotong Pak ya tambah maneh. Itu sepotong. Jadi sunnahnya adalah setelah imam selesai salam kedua yang B itu sunnahnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertama. Makmum sing mabuk sik lungguh assalamualaikum warahmatullahi dapat kesunahannya, tambah lagi pahalanya. Sing Abdul sih. Nah itu. Jadi tapi perlu dibahas. Iya. Wah ini semangat 45. Bukure maneh. Berarti saya Ada semangat 45 ini pindah ke situ. Mana harus moco pas Waduh. Ya lebih bagus kalau jiwanya. Jadi kalau salam pertama selesai itu diperbolehkan. Jadi nanti batasannya dalam kata-kata alaikum, assalamualaikum. Jadi sebelum alaikum jangan dulu bergerak dulu. Ya. Assalamualaikum. Nah itu kita sudah boleh. Tapi kalau ingin apa yang utama untuk memperoleh kesunahan ya tunggu salam yang kedua. Jadi yang B itu jadi setelah salam yang kedua imam. Nah ini yang afdal. Jadi memperoleh kesunahannya. Jadi ittafaqa ashabuna ala annahu yustahabu lil masbuqi alla yaquma li ya'tiya bima baqiya alaihi illa ba'da faraghi al imami minat taslimain dua salam. Jadi dia ngadeg
berdiri menyempurnakan utang-utang sholat rakaatnya setelah salam kedua imam. Jadi imam selesai. Nah, itu. Ya, ini apa cara ngadeg. Cara ngadeg menyempurnakan sholat. Jadi boleh di salam pertama, tapi selesaikan dulu. Batasannya adalah alaikum. Ya, alaikum. Imamnya turun sampai alaikum terus ngadeg batal. Batal sholatnya. Ini penting diingat-ingat. Ini penting. Ya, kita nggak tahu apa ini bisa terjadi sekarang, nggak tahu besok. Ya, karena kita terhimpit oleh waktu. Biasanya Terhimpit oleh waktu. Ya gini, perlu kita khusyuk dalam, jadi kehusyukan sholatnya bisa dibawa keluar sholat, Pak. Dalam nyetir kita khusyuk, bersepeda kita khusyuk, berjalan kita juga penting agar jangan capek seperti ini. Ketika orang itu terburu kan pekerjaan setan. Pasti ada yang salah nanti ketika terburu, ngetik terburu wakil sing keliru, nulis akeh sing keliru, bener itu. Terburu mau berangkat, kadang ono sing carry bu HP ini carry, itu pasti dialami oleh jenengan semua itu. Kenapa? Saya sama pernah ngalami itu, saya juga gak suci, pernah. Semua orang lahir itu mesti dari nol, proses banyak kesalahan-kesalahan. Kita belajar itu ya ini nanti akan menyempurnakan hidup kita. Karena dengan ilmu nanti kehidupan itu jadi mudah. Dengan ilmu ambil keputusan itu jadi mudah. Nah, beda ketika seseorang itu dikasih persoalan lulusan SD, SMP, persoalannya sama sampai perguruan tinggi. Iya. Yang perguruan tinggi, walah langsung tek, jadi cepat ambil keputusan. Nah, saya lulusan itu mikir, sebagai yopo, maju enggak, mundur enggak, bingung, berputar di lingkaran setan situ. Keputusan enggak diambil, bingung, bulat. Nah, itu makanya ilmu itu ya seperti memudahkan. Ilmu agama memudahkan dalam beribadah. Nah, ini karena ini ilmu fikih, ilmu fikih salat ya memudahkan kita sholat dan meminimalisir kesalahan-kesalahan kita di dalam beribadah, kan begitu. Nah, jenengan baru sadar, iya saya baru tahu, baru kemarin salah, enggak. Nah, iya. Tapi tidak apa-apa karena kemarin kan belum tahu. Iya. Nah, sekarang kan sudah tahu, ya alhamdulillah tambah ilmunya. Jadi kualitas jenengan. Kualitas derajat jenengan diangkat lagi oleh Allah beberapa derajat. Orang ilmu itu tinggi derajatnya, Mbak. Tinggi. Malaikat tuh kalah. Tambah pede. Kalah. Oh, kalau oleh pede kok malah sombong, nanti malah nyungsep jatuh. Nyungsep jatuh. Jadi tambah tinggi kok jadi tambah merunduk kayak padi. Iya. Itu. Nanti khawatir nanti pede kok malah kok kepleset ke Satu bawah. Ya sombong itu, sakit kepedean. Iya, kepedean. Nah, itu begitu. Nah, itu tadi waktu berdiri, kapan kita harus berdiri. Nah, sekarang misalkan terlanjur berdiri sebelum imam salam. Terlanjur berdiri. Baru ingat ya. Oh, iya. Nah, kita lihat dulu ini dawe Imam An-Nawawi. Walau zon itu menyangka, buruk, suudon buruk menyangka, buruk sangka. Nah, itu zon, suudon. Zon itu menyangka, mengira. Tidak boleh kira-kira itu. Mengira. Iya, zon namanya itu. Kita sering, wah itu suudon itu, berarti persangkaannya itu buruk, nggak baik. Jadi zon itu kan
dzon ini tanpa didasari pengetahuan, itu dzon. Kan menyangka. Paling itu begitu, paling. Nah, berarti kan nggak ada dasarnya. Jadi tidak boleh ya. Walau dzannal masbuqi annal imami sallama bi anna sami'a sautan. Saut itu saut suara. Bersaut-sautan. Lagu Niteka itu bersaut-sautan apa? Bunyinya. Sautan dhannahu salamatan salamahu faqama ditadaruki ma alaihi. Jadi walau dhannah dan kalau, lau itu kalau enak ya bahasa Arabnya. Kalau itu dari bahasa Arab, lau atau kadang lam itu belum, kalau. Jadi maksudnya begini, walau dzannal masbuk, jika masbuk itu mengira bahwa imam itu telah mengucapkan salam. Jadi seakan-akan assalamu alaikum tepati. Peono sampai ke masuk sing masjid sana. Tapi kita apa? Mulai merem. Nah itu tadi, Pak. Merem itu tadi. Ternyata kan merem itu ake mudarat ya. Ternyata bukan yang di sini, ternyata yang di sana. Iya. Tapi kalau ngantuk ya kalau melek gak mungkin lah mengira kalau melek. Kan kelihatan. Itu. Saya lelah. Iya, lelah mungkin karena lelah mungkin. Iya. Ya. Kalau Ya, lelah ya, pasti ini ngantuk. kalau lelah nanti ada pemaafan atas perbuatan itu. Lelah, ya apa lelah? Sudah gak bisa dia namanya lelah itu. Jadi ini loh, manusia itu dalam kondisi lelah saya dimaafkan. Berarti Lelah. memang dihargai manusia oleh Allah. Iya. Kadang manusia itu gak mau menghargai dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi walau dzannal masbuk, jadi kalau masbuk itu mengira, imam itu mengucapkan salam. Mengira ya. Iya. Ya, karena maksudnya ya mendengar suara yang diduga yaitu dzon. Sebagai salamnya padahal bukan. Nah, kemudian dia berdiri untuk melengkapi sholat yang kurang aja kayak. Kalau tadi kan batal. Nah, tapi ini kasusnya masbuknya mengira. Enggak tahu mungkin dia saking capekannya sholatnya satu liung. Capek ya kan, jadi kan ini capek sholat berjamaah sampai ngantuk barangnya. Kalau saya kalau ngantuk itu gak mau sholat saya itu. Saya tak turun dulu, tidur sebentar, paling nggak seliutan terus bangun seger. Pernah jangan tidur berapa detik terus enak rasanya. Iya, dalam Pernah kan? perjalanan. Biasa kondisi capek. Iya. Itu, wah itu tidur berkualitas loh, tidurnya kualitas padahal sebentar tapi seakan-akan lama. Iya. Bagus itu tidurnya. Dalam perjalanan nikmat sekali itu. Iya, dalam perjalanan. Ya pernah alami seperti itu. Itu ada pembahasan khusus di sini. Ada pembahasan. Jadi tidur nikmat. Cuma nggak tidur panjang. Tidur panjang. Iya, tidur hanya beberapa mungkin 1 menit lah tidur, tapi rasanya seger begitu melek. Itu tidur nikmat. Dalam perjalanan jauh. Perjalanan ya. Nah, kadang kita tidur rekak suwe, wah iki ngenteni waktu iki. Ngenteni waktu untuk beramal. Itu biasanya itu tidurnya ulama, Pak. Tidurnya ngomong sing parek-parek. Tidurnya jarang. Tapi dia sudah merasakan tidur lama. Kalau jenengan masih capek. Kadang melek wis terus saya kurang merem maneh. Merem maneh. Ya itulah bedanya orang berilmu dengan enggak itu. Makanya jangan harus apa? Masyarakat sholat subuh puasa nih. Harus belajar aja terus naik. Diangkat. Ya, melek
melek ini. Nah. Ya rasa turu meneh. Ya itu kondisinya bisa jadi seperti itu. Kenapa? Makmum gini-gini wis gak fokus. Capean, PE. Iya. Gak fokus. Iya. Saat melaksanakan sholatnya wis gak fokus. Kalau itu Ustaz, kita sebagai makmum. Terus imam itu jelalah itu salah rakaat. Tak jadi 2 rakaat jadi 3. Terus ya jadi 3 ya. Terus ini makmum ini enggak mengingatkan. Itu gimana hukumnya? Semua itu apa itu karena cepatnya imam tadi sehingga mau menguatnya sudah terlanjur. Apa? Ini. Iya. Ini Gimana? itu ya tidak apa-apa. Itu, ya sah. Tetap sah. Kan Jadi makmum yang tadi bermasalah itu makmumnya, bukan imamnya. Imamnya lupa. Bukan imamnya. Imamnya tidak apa-apa. Walaupun dia kan lupa, gak ingat. Yang masalah itu makmumnya. Tahu kok gak ingat. Iya. Gak ngerti nginget aku piye. Lah iki ngaji maneh. Ada yang belakangnya sudah imam semua. Ya bodoh lali ini. Dia tahu tapi karena cepatnya imam tadi sehingga nggak sempat sebetulnya harus Oh, tahiyat yang akhir. ngomong cepat berarti terawih iki. Terawih, ya, Terawih iki. Tahu saya itu. Ramai. Terawih iki. Mau mengingatkan tapi sudah terlanjur bismillahirrahmanirrahim. Ramai kan sunat. Segala salah Pak, sunah atau wajib harus mengingatkan. Nah ini hukumnya Cara gimana? menegur ya dengan ucapan Enggak ditegur kok. Subhanallah. Enggak ada tegur. Gak Ya ditegur, udah, tetap makmum isi salah. Itu bebannya ada di makmum Makmum. kok. Jadi Makanya makmumnya tuh jadi imam tuh juga ada ilmunya. Jadi makmum juga ada Ada ilmunya. ilmunya. Semua ada ilmunya. saling masing-masing ya. Iya. Ya ini kita membahas imam karena jenengan iki gak ada yang jadi imam iki. Jenengan pun sangat jarang sekali jadi imam. Iya. Kecuali pas entek kabeh. Iya Pak Raki. Takut. Ya makanya saya kalau saya ngisi imam Darurat, gak cocok. Terpaksa. Saya kalau Darurat itu. ngisi Imam darurat. bab jadi imam gak cocok. Makanya saya pilih jadi masbuk wae karena itu semuanya masbuk. Nah itu begitu ya cocok ya. Kalau bahas imam mana nanti sudah nyalano imam terus kan nanti itu kata isi imam. Tapi padahal kita kok agak salah sebagai masbuk ya. Jadi yang enak kita belajar masbuk dulu imam. Oh nanti gampang. Cuma terkait itu tadi menyambung. Intinya kalau memang ya sholat tarawih karena keterbatasan makmum tadi mungkin dari imamnya kan sangat cepat. Iya. Tapi dari segi kalau dari itu Pak, dari ilmunya kan kita harus ikuti imam sebelum itu kan kita tetap ikuti. Cuma dari segi itu tadi kan rokaatnya kan kurang itu biarin nggak apa-apa saja. Ya enggak ada yang ingatkan. Iya. Karena kan kuncinya itu di imam. Dia pelaksanaan sholatnya. Perkara imam keliru nggak ada yang mengingatkan. Ya kabeh lali kabeh. Apa yang mengingatkan sudah terhapus sudah. Ya jadi langsung ketika jalan. misalnya makmum tidak mengikuti berdiri, mungkin imam juga ikut duduk gitu Ustaz. Kan udah habis. Ya kita dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Ya mesti imamnya dia akan duduk. Turun lagi. Akan duduk. Akan Kalau duduk. dia Terus lagi ya. kalau imam gak duduk, ini ngerti Nah, enggak ya? Makmumnya gak duduk ya Ustaz ya, ikut Ah. berdiri terus kita Jadi- baru mengingatkan kan ya duduk Ini kan- bareng-bareng kembali. Iya, Gitu. iya enggak apa-apa. Ini kan sudah terlanjur saya. Sudah terlanjur. Kan memang ya ini dari batin kan memang kurang. Terus kita ngikuti dari rokaatnya memang kurang berarti sudah Ya, bagus. Pak. pertama gini, jika kan ada kayak kemarin ada batasan sampai ini itu, ya paling enggak imam itu bergerak belum sempurna berdiri, kita melihat itu sebagai langsung subhanallah, nggak apa-apa. Iya. Subhanallah. Ya, sebenarnya kita mau sudah tahu ya
yang tadi dikatakan itu sudah Terlalu. jadi kita sudah ragu-ragu gitu. Iya. Tapi Oh, ini juga berada dalam keraguan ya podo ae pas mamongnya gak ngerti ilmu nih bisa. Kalau Ragu. saya Jangan-jangan saya yang salah loh ngono iya, malah. biasanya kalau ragu Ya ini. saya sama Pak saya ini enggak seberapa ingat Pak ya. Yang ingat itu Pak Estrinkan Mas. Terus telat ngomongnya saiki pada 2 hari yang lalu telat. Pak Estrinkan ini yang Berarti sama juga fokus, nggak usah di. iya. Iya, ngatur. Ya kadang gini. Aku fokus Kadang apa baru Pak saya fokus. dan orang tuh kadang begini Pak. Ini juga sama banyak di jemaah yang lain. Iku salah. Tapi yang lain bukan sing muni yo. ya sama. Karena sing muni aduh diem. Ragu-ragu. Diem heran tuh. Ya makanya itu makanya sholat itu dengan kesadaran. Ada dengan kesadaran. Itu sih ono. Kemana? Ya mungkin itu nanti ini ada di sana. Ya, itu Jadi begitu. kalau tarawih kan intinya bukan karena sunnahnya sih, Pak. Cuma tadi kan sebenarnya kurang satu rakaat. Ya, makanya kan apa ada tatanannya. Nah, jika sebagai makmum ketika kita tahu imam itu keliru atau kelebihan rakaat ya makmum itu yang mengingat. Ya, itu enaknya kalau salat bareng. Ketika aku keliru, makmumnya belakang mengingatkan. Iya. Itu mengingatkan. Makanya itu penting. Ilmu gini itu penting. Kalau dari segi makmumnya, bahwa itu sudah tahu karena ada kelurahan apa misalkan kita ada ragu sujud sawi boleh. Ya, nanti ada sujud sawi. Sujud sawi sendiri. Tadi sudah saya masukkan. Aslinya nggak masuk bab ini, tapi saya selempitkan. Wah ini kadang mungkin nanti aku ya tak pikir pas nulis itu belum tentu nanti saya tuh bisa membahas khusus bab sujud sawi. Tak lepon wae. Tapi itu nggak apa-apa saja. Sujud sawi sendiri kalau makmum sudah tahu bahwa imam salah. Ya enggak tetap kita gitu nggak boleh sendiri putus Oh, nanti iya. kayak Iya, apa tetap- hubungannya tuh Di akhir putus. berarti di akhir anu ya. Ya kalau imam gak sujud sawi ya berarti wes, kita ikut imam kita aja. iya gitu. Karena misalkan ya kita keyakinan imamnya apa? Keyakinan imam ini 2 rakaat bukan 3 ya kan? Yang kita Padahal kenyataannya 3. Ya mesti ini kan ada yang mengingatkan. Nah, kan begitu. Waduh, boleh tutup berarti. Iya, ono dewe-dewe Boleh tutup. makanya nanti di rumah ini apa jenengan print tidak apa buat baca oke apa mungkin ini putih ya bisa saya buatkan hitam nanti mungkin untuk yang di HP mungkin kalau nanti kok silau ini nanti tak redupkan lagi apa kertasnya kalau duduk kan nanti kalau di print ini. ya enggak yang nanti yang putih ini ya print ada 2 Ya, ada biasanya putih kalau- untuk di print. Kalau dilakukan lagi nanti lebih itu kelihatan tambah apa menghabiskan tinta kan redup kayak Untuk sama. di HP. Oh iya. Nah, untuk di HP. Nah, saya paham, dunia sekarang ini gak lepas dari HP. Makanya saya wes memanfaatkan HP, ngaji memanfaatkan HP. Jadi dengan apa alasannya Kak Somoco? Ayo, sekarang tak isi HP ini. Soal Anda. Ya, Yang mana? gitu. Ya sekarang nanti kalau jangan ditakut lewat jawabannya karena waktu tak Kak Iso. Sekarang loh kamu dulu sudah HP sudah diisi pakai kertas wabot tapi rumuset ya tadi gak semangat HP-nya kita isi. Apa alasan mana? Alasan apa mana? Alasan apa mana? Jadi gak bisa. Jadi kita harus apa? Alokasikan waktu bukan untuk kita diri sendiri, sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Nah kalau kita ngaji, siapa yang akan mengajikan? Ya kita sendiri. Bergantung kepada itu namanya bergantung kepada orang lain, kepada makhluk walaupun untuk anak, belum tentu tiap hari, belum tentu. Kapan? Dari sekarang ngajikan untuk dirimu sendiri. Itu. Wah nanti saya pokoknya nanti ngajikan paling tahlilan setahun sekali. Tahun depan insya Allah kalau masih Kaget. Tapi semangat. Semangat. Insya Allah akan Tetap semangat. Tetap. Saya juga semangat kok mendampingi jenengan. Harus itu semua. Jadi mau papat yang mana tak harus kabel rame. Ya itu begitu. Jadi jangan khawatir. Gak itu enggak apa-apa.
Sip kedua. Saya bacanya terbata-bata tidak masalah. Gitu. Yang penting kata Allah itu mau, kemauan. Iya, Kemauan. mau itu aja. Mau. Itu bukan kata saya, kata Al-Qur'an sendiri. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh itu bujuk itu enggak ya. Dari awal saya ngomong lah. Sungguh walaqad yassarna, kami mudahkan. Itu kata Allah. Kami mudahkan Al-Qur'an. Kami mudahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? Al-Qur'an itu apa? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Petunjuk, hudal linnas. Yang namanya petunjuk itu memang harus dimudahkan. Kalau angel itu bukan petunjuk, Pak. Kalau angel itu ngangel itu bukan petunjuk. Namanya petunjuk itu ya harus dimudahkan. Nah kalau saya ngomong Al-Qur'an angel, aku guys berarti sebenarnya nyalano Allah kan. Mu'alaf itu cepet Soalnya disiplin. semangat kan. Iya, semangat dan disiplin. Iya. Jadi pertanyaan nih, sing salah itu siapa? Yang memajukan apa diri kita? Kamu alam. Gak mau, gak iso. Kurang semangat. Katanya tuh, Waktu angel itu. Pak, angel. Waktu itu Angel kan. di mana? Ya kata Allah setengah janji, Pak. Gawang. Ya itu tadi apa tadi itu? Jadi ya apa? Terlanjur berdiri sebelum imam salam. Nah, ini bisa terjadi karena kita ya kurang fokus. Ya kok iso kurang fokus? Akhir masalah. Akhir masalah. Ngantuk, Makanya capek. sholatnya kita dandani, mudah-mudahan nanti persoalan itu didandani oleh Allah. Didandani, bener. Ngaji susu lah ketemu jalan Boleh ngalami dewi. Bener. Jos. Karena Pak ini testimoni jemaah yang di Metro, di Semen. Nah, saya juga punya itu. Jadi ngerjakan apa di komputer itu, gitu katanya itu cepat. Kalau sebelum itu kadang powening ini tadi setelah belajar terjemah, belajar Al-Quran terjemah itu biasanya jam 12 sampai jam 1 lapor kantoran. Jadi ngisi juga Pak di kantoran. Kadang pagi sekali itu mintanya itu. Ya, jadi belum kerja aktivitas. Iya, itu sudah ada. Seperti Pak Rudi sama Pak Haji ini, wah tadarus terus sekarang tuh. Ngeres, Ngeres. Pak. Iya, Ngaji. alhamdulillah. Luar biasa. Salah Bagian kurung ini. Baru Pak saya kok. Kan berapa Memang rumah oleh pahala pun doa. Itu karo ngaji. Padha karo Pak Ustaz ceramah di rumah kan gak padha oleh pahala. Saya enggak ceramah, Pak. Saya menyampaikan. Menyampaikan ilmu itu ada pengajian ceramah di majelis. Dengan tuh senior saya hanya menyampaikan kitab gitu aja, menyampaikan ayat. Nah, kalau tidak ada yang nonton ya tak bisa. Masih orang aja gitu. Gak ada sih nonton. Jadi tadi apa? Masbuk mendengar seakan-akan suaranya imam. Suaranya imam, assalamualaikum, padahal bukan. Kemudian dia naik. Nah, itu ini kan kasusnya apa? Seakan-akan mendengar ya karena persoalan salat itu ya karena nggak fokus itu. Nah, gimana menyikapinya? Ini ilmu baru kan ini. Dia sudah terlanjur berdiri padahal imam belum assalamualaikum. Dia sudah kadang berdiri. Gimana menyikapinya? Ya ini pertama ya harus balik duduk maneh. Duduk lagi. Ya itu sok merem, Pak. Iya, bahaya. Merem ini ngono ini krungu pada setan yang bisi seakan-akan. Merem. Wah, ternyata saya durung saya tahiyat turun mare. Duduk maneh.
Nek kamar belajar ya. Oh, lumayan. Oh dia ke bawah Pak. Saya pernah di masjid itu tahiyat, saya berdiri sendiri, duduk benar. Iya itu betul. Meskipun gak ada ilmu nih. Mungkin karena sungkan. Sungkan bukan karena ilmu. Bagus. Itu benar, perbuatannya benar, tapi bukan karena ilmu, tapi sungkan. Kan terus sampai lagi. Ya bisa jadi dibimbing malaikat, ditekan, duduk mana? Nggak fokus sih, Nggak ngantuk. fokus, iya. Nggak fokus nih, nggak fokus. Iya, kurang fokus ya. Jadi dalam kondisi seperti itu, jadi makmum itu ya harus duduk kembali. Meski cuma sebentar. Begitu duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka cuma sebentar, pas duduk itu. Mereka ya nggak mana ya imamnya itu. Bisa juga pernah imamnya itu berdiri, makmumnya tetap duduk. Jadi imamnya ikut berdiri. Tapi kembali. ada ingatan. Apa itu jenis? Iya. Dari makmum ya. Jadi begitu ya, duduk kembali. Setelah imam salam, kita naik berdiri lagi untuk menyempurnakan, untuk melengkapi rokaatnya. Itu. Ya nanti apa? Ini tak tulis karena merem atau melamun saya tulis ya karena saya iling pertanyaannya jenengan itu iya, merem itu wah ini. Harus tahu. Akhirnya saudara jadi kacau kayak gini. Iya. Yang kedua tapi tetap berdiri cuman kurang memperoleh dukungan ulama. Iya. Kenapa? Dan kita kan berjemaah sih. Berjemaah, kita harus mengikuti imam. Jadi ada yang bilang tetap berdiri, cuma saya nggak ngikuti ini. Karena kita ikut mazhab Syafi'i ya. Ini kita kita Imam Nawawi ini juga seorang imam yang kuat menurut Imam Syafi'i. Yang kurang sahih. Jadi kalau tetap berdiri, jadi imam sampai ngenteni imam salam lagi kita berdiri. Begini. Imam itu bacanya lambat sih. Wah, jadi kita berdiri ki opo kita gak ngikuti imam kan gitu. Nah, jadi nanti bisa-bisa ya cenderung kepada kebatalan apa tak ngikuti imam. Terus lagi sholatnya ceroboh sih sana. Iling sana sini gitu. Merem sih sana karo itu. Jangan merem ya. Iya. Lapor itu makro. Soal tetangga itu banyak yang merem. Tetangga. Merem iso ngantuk gitu. Akhirnya merem saya timbul pertanyaan gitu loh Pak. Iya. Akhirnya timbul pertanyaan. Ya, saya bersyukur. Iya. Jenengan punya jadwal ngaji kayak gini. Jadi jenengan itu ya kuras semua ilmu yang ditempelkan Allah itu kuras sampai habis. Iya. Habiskan semua itu. Ya, cuma saya juga juga punya batasan. Kalau saya nggak tahu, saya mau izin buat PR. Saya harus buka-buka. Kenapa ya? Ilmu itu ya yang lebih alim dari saya juga banyak. Gitu. Itu begitu. Saya senang kalau dikasih PR. Itu senang. Berarti kalau saya ada PR berarti saya belum bisa menjawab. Ya jadi kalau seperti itu ya baca Al-Fatihah lagi nanti itu. Yang ketiga, jadi masbuk itu ikut salamnya imam. Nah, ini lali. Dia padahal imam sudah sempurna, padahal kita jadi masbuk untuk 2 rakaat. Imam salam, kita kok ikut salam? Atau kurang 1 rakaat? Nah,
ini kondisinya itu seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi keadaan ini? Ya pertama, ketika makmum itu ternyata terlanjur ikut salat imam karena itu penyebab lali lupa. Ya makanya Pak, di bab khusyuk itu penting khusyuk itu. Ya khusyuk gerakannya, khusyuk bacaannya, terus kesadarannya, sadar. Makanya salah satu syaratnya sholat itu kan berakal, Pak. Orang nggak berakal nggak boleh sholat, nggak kena kewajiban sholat. Iya. Jenengan memasuki masa sepuh, terus dia lali, di bojone lali, di anaknya lali. Ini kan nggak ada sholat itu Pak itu. Nggak kena kewajiban tidak sholat diwajibkan itu. ya. Iya. Ini sudah Banyak. akalnya sudah keluar. Banyak, Pak. Nanti kalau sudah Nggak umur, sadar. Makanya orang mabuk juga nggak boleh sholat, kan nggak sadar orang mabuk itu. Nggak boleh sholat. Nanti bacaannya tuh ngelantur kemana-mana. Dicampur A'udzubillahi bukan minasyaiton. Diganti apa? Minal ulama loh. karena sudah Nggak tahu. Itu makanya dilarang. Wala taqrabu sholat. Jangan dekati sholat apalagi melaksanakan. Api sholat itu nggak boleh. kalau sudah ya, nggak bisa fokus. Wa antum sukaro, sedangkan keadaan kami itu dalam keadaan mabuk. Kalau saya maknai mungkin jenengan gak mungkin mabuk. Gak mungkin. Jadi saya perdalam lagi maknanya dalam keadaan enggak sadar. Iya. Ya ngantuk ya itu. Jadi bacanya ngelantur. Karena bacaan, boleh baca Quran ngelantur ya soro Pak. Maknanya nanti aduh, apalagi Al-Fatihah, aduh innalillah. Nah, ini mumpung Mas Bud, bahas Mas Bud. Saya semua sholat isya, Ya, terus datang itu saya sudah ketinggalan 1 rakaat. 1 rakaat ya. Otomatis saya kan sudah mengikuti tahiyat awal, Ya. ya kan? Nah, nanti untuk yang kedua berarti Tahiyat mana? Iya, tahiyat Bareng lagi. imam. Berarti dia punya 3 tahiyat. Oh, ya 3 gitu ya. 3 tahiyat. Yang 2 bersama imam. Iya. Ya mau nggak mau jenengan kan harus patuh Iya. ikuti imam. Tahiyat Jadi jangan lagi. nggak boleh bikin Acara sendiri. acara sendiri batal. Iya. Terputus sebenarnya itu dengan imam. Ada tahiyatnya 3 kali. Iya. Jadi itu seperti itu ya. Apa tadi? Jadi makmum itu masbuk terlanjur ikut salam sama imam karena lupa ya, karena lupa. Jadi lali-lali terus isi dikit mau iki. Saya gak fokus, saya lupa, saya capek. Nah, kemudian dia langsung ingat, loh, aku masbuk, aku kurang 1 rakaat, kurang 2 rakaat. Itu. Tapi sudah salat. Nah, di saat itu tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ingat, ngadeg maneh. Gak ngulang dari depan dah. Langsung. Iya, lanjut. Lanjut. Di saat itu. Jadi nyaur hutang salatnya. Hutang salat hutang. Hutang wae. Iki ditata. Aku ngeri ya dengan kata-kata hutang ini. Ngeri ya. Gak enak hutang itu. Rasulullah aja kok berdoa itu tiap hari agar terhindar dari hutang. Lek hutang itu lek orang ape hutang melek ngenes ya wajah ya, ngenes. Lek ape hutang. Tapi lek nyaur jahat. Iya, ketika ditagih wajahnya jadi jahat. Lah sing nagih dimarahi. Ya itu, makanya itu harus kita mohon kepada Allah itu. Yo, ada juga apa gambaran doanya itu? Allahumma inni a'udzubika. Oh, baik. Lali kate moco iki. Wah, itu diajarnya wae. Jadi kalau kemarin kan saya kasih kadang-kadang belum diterima. Kalau diajarkan nanti masuk. Saya latih. Ya, dikit-dikit masuk. Nah, dilatih. Cek hafal maknane. Jadi ketika ingat
langsung sadar, jadi langsung menyempurnakan Rakaat. ya rakaatnya itu. Jangan lupa nanti di akhir ada sujud Sahwi itu sahwinya. sahwi. Sahwi itu apa? Sahwi itu lali. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika ada yang lupa. Atau begitu. Ketika kita melakukan sesuatu kesalahan karena lupa. Jadi nanti di akhir sebelum salam kita harus melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ini sudah tadi saya selempitkan. Jadi sujud sahwi itu dilakukan disebabkan adanya penambahan atau pengurangan gerakan dalam sholatnya, baik berupa berdiri, ruku, duduk, sujud. Ini nak rukun. Jadi ditambahnya tadi berapa? Mestinya 2 rakaat kok 3 rakaat. Itu harus ada sujud sahwinya itu. Di terakhir gitu. Kalau sengaja kayak tadi ruku, duduk, sujud, kalau sengaja batal. Ditambahin batal, dikurangi batal. Kalau lupa, jenenge lupa itu ya apa ya Pak? Itu sudah bahasa syariat. Jadi nanti ada konsekuensinya ada sujud sahwi. Ya, sebelum salam kita melakukan sujud sahwi ya, bacaannya ya boleh subhana rabbiyal a'la bihamdi, boleh pakai itu atau pakai sajadah bukan sajadah sujud sana itu subhanalladzi la yanamu wa la yasbut. Maha suci Allah subhanalladzi maha suci zat yang alladzina la yanamu, gak tidur. Siapa yang gak tidur itu? Ya Allah, zat yang gak pernah tidur, gak ngantuk. Nah, kita ngantuk lali itu pirang rakaat lali. Walaupun gak ngantuk tapi pikirannya kita sing ngantuk, pikirannya tok ono di mall, saya ono nang perjalanan, iling peristiwa pas di jalan, wah aku kata iki mau pas sholat kok ini sholat ini, akhirnya lali itu piro, ya sih apa lah, makanya ini ngaji Pak penting. Nanti kita tingkatkan derajat sholat kita, kualitas sholat kita naikkan, jangan situ terus gitu, kasihan. Sampai dikasih umur gitu, ya kok derajat kok seneng kono kok di tangga 1 sampai di umur panjang, tapi di umur 100 tahun kok derajatmu kok saya itu dinaikkan dengan belajar itu. Nggak ada Pak, oh, aku sudah tua, oh nggak ada itu, sampai mati batasannya belajar. Iya tuh ya, karena adanya keraguannya itu tadi, ragu. Jadi nanti harus ada sujud sahwi. Itu. Ya, dikasih tahu yang subhanalladzi la ilaha illa lali. Ya wis baca subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la ganti segitu aja. Oh, enggak apa-apa sih. Ya enggak apa. Iya baca itu. Tapi sujud ya, kan kadang-kadang ya sujudnya sujud sahwi. Soalnya enggak pernah dipraktek, kadang-kadang begitu sujud sahwi itu lupa. Sujud sahwi cuma 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Sebelum salam. Kamu walaya sujud. Ya. Pas wayahe sujud Sampai lali. itu dia takbir ya, sujud lagi sujud. Ya, sebelum salam, ketika sudah sebelum Salam, misalkan sebelum salam. assalamualaikum, assalamualaikum, tahan dulu, langsung kita sujud lagi. Pakai takbir apa? Ya takbir, Allahu Akbar, ya kan kita tetap ya Pak. Takbir itu memulai sesuatu yang baru kan, kecuali iktidal itu. Ya, kayak tadi juga ragu, aku itu telu kok papat. Jadi ambil yang minimalis, ambil yang 3. Ambil yang 3. Kenapa? Ya untuk memberantas ragunya itu kok setan itu. Ya makanya itu disuruh khusyuk. Itu. Pada orang khusyuk gak bisa ditembus setan, Pak. Khusyuk gak bisa ditembus. Gak bisa ditembus.
makanya kan ya kan sujud itu ya berat itu ya, carinya uang berat karena ya saya masih belum itu ya, makanya dari belakang makanya saya tuh membangun memahami khusyuk apa ya dari sesuai keadaannya itu apa fokus ya isota oke itu saya terasa berat itu ya sudah ya tenang sampai tenang aja sholatnya itu tenang gak gerusak gerusu ya saya pakai itu atau pakai kepengen sholat gak kepengen cepet-cepet selesai ya enggak apa-apa dipahami seperti itu sesuai keadaan orangnya intelektualnya keruhannya sampai tingkatnya di mana ya monggo nanti saya renungkan oh ya tetap kadang langsung tingkat tinggi wah gak kuat pak Iya. gak kuat. Jadi saya begitu saya memahami khusyuk jadi Step by step. saya punya banyak pemahaman khusyuk gak saya salahkan enggak sesuai keadaannya itu enggak saya salahkan ya, karena ya ilmu masih sekian dipaksa wah tak nutup ya segitu aja dan nanti ya karena kan punya jadwal ya nanti dinaikkan lagi selentingan nah, itu ya kalau apa tadi kalau kita ragu Sampai ya. yang minimalis. Ya Kan tadi saya balik begitu ya masuk awal waktu sujud ya baca itu tadi subhanallah yang langsung terus berdiri waktu ini juga awal waktu. iya itu pemirsa gerakan jadi sujudnya itu 2 kali nah setelah 2 kali ya langsung assalamualaikum langsung salam Salam yang kedua. gitu. Nah, imamnya tadi keliru kok sujud sahwi ya sudah kita gak usah sujud sahwi imam kita Ya kan kita juga iya ikut ini iya kita ikuti. itu enaknya kalau makmum Iya. enak Meskipun ilmunya salah ya tadi. tapi ingat walaupun enak jadi imam ya juga diilmui diilmui kayak gini nih itu yang pertama ya kedua jika dia baru ingat setelah jeda waktu yang lama dia masbuk kurang 1 rakaat dia ikut bersama imam sampai keritan loh tadi aku kurang sholat dari awal Dari awal lagi. iya Oh, iya sudah nggak jeda cuma- waktu sudah lama yang cuma kurang 1 rakaat aja iya sudah Tetap diisi mulai dari nol. iya sudah jeda waktu lama kok Terus ngobrol-ngobrol. apalagi ngobrol lagi Belum lantur loh mau. Iya, Berarti sebenarnya selama ini kita ya kita baru kali ini ada sih cuma rata-rata ya cuma yang disempurnakan misalnya kurang Kekurangannya. 1 ya kekurangannya itu. iya kan itu kan di saat itu juga ingatnya kan jadi Iya. ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ikut salam juga kemudian terlintas Kurang 1 misalkan. diingatkan oleh malaikat itu kurang Kurang satu langsung aja nyatet Kalau itu dalam waktu apa? iya dia dalam saat itu Kalau tadi yang ini kan nah agak sekarang lama. ya sudah lama Makan sudah sampai ke la ilaha illallah la ilaha itu sudah lama Berarti itu. awal mulai 4 rakaat lagi misalkan tadi. Iya dari awal lagi sudah itu awal lagi kenapa jedanya ada jedanya sudah lama sekali nah kalau jedanya ya dulu ya itu tinggal nambah saja itu ya nah, itu yang keempat apa jika tidak sempat duduk artinya apa terlambat apa seorang masbuk masbuk imamnya itu sudah rakaat terakhir sudah at-tahiyat imamnya terus masbuk datang ini judulnya apa tidak sempat duduk Iya. terus masbuk Allahu Akbar mau duduk imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perang persen kayak masbuk ini Ya, habis. Kalau saya jatuh sampai salam selesai. Saya pernah ada risiko. Iya, sering. ya mungkin apa
hanya kita masih menangi Pak, gitu. Jemaahnya jadi menangi gitu. Jadi kita nggak sempat duduk. Tapi duduk ya percuma, kalau dipaksakan duduk percuma, imamnya wes salam itu sudah salam. Jadi nggak usah ngikut. Jumatan ya pernah mari ya budak. Berarti pergerakan jam berapa? Ya kadang keturun gitu Pak. Kan guys, kering kan enggak. Jadi apa dalam kondisi seperti itu ya kita lanjutkan sholatnya. Kita masih menangi jemaah walaupun kita gak sempat duduk. Jadi jenengan datang, Iya. Allah usolli fatal asri, Allahu Akbar, Assalamualaikum, imamnya. Jenengan apa duduk, imamnya Sudah salam. Iya. Ya sudah teruskan aja balik Pak. Teruskan. Jadi bacanya ya mulai dari iftitah dari situ. Jadi sebenarnya saya menangi jamaah, saya untuk jamaah. Iya. Sama. Kalau yang ini kan jamaah Jumat, tapi datang sudah selesai. Kita sholat Apa Pak? zuhur biasa. Gimana Jumat? Hari Jumat, Iya. Jumatan ya. Iya. Kita Datang. masjid, tapi sudah selesai. Ya sholat zuhur ya. Sholat zuhur. Bukan sholat Jumat. Jumat itu ada syarat rukunnya. Masa untuk sholat dewe di khutbah. Ya sholat zuhur. Sholat zuhur. Ada yang berpendapat kalau sholat Jumat itu nggak ada sholat duhur gitu. Gimana? Ya kan dari sholat Jumat juga ada. Oh. Tapi nek Itu begini Pak. Ya ini selesaikan dulu. Iya. Nanti ada terakhir bab 5 itu. Sing masalah di situ. Bab 5 di outline-nya itu ya. Di outline-nya enggak ada di sini, belum. Ini selesaikan dulu. Apa tadi? Menjadi imam saat menyempurnakan sholat. Ya itu tadi obrolan pertama. Jadi ini pembahasan terakhir. Jadi pembukaan tadi. Ini tak tulis itu. Menjadi imam saat menyempurnakan sholat. Bisa dipahami kata-katanya? Artinya begini, jenengan masbuk. Ya, masbuk ketika selesai imam jenengan menyempurnakan kurang 2 rakaat atau kurang 1 rakaat. Nah, jenengan sudah putus hubungan dengan imam, jenengan sudah sholat sendiri, mandiri, mau cepet kek, mau lambat terserah. Sudah merdeka jenengan. Kok jenengan ada yang apa? Ada yang bermakmum. Nah, ini maksudnya itu seperti itu. Ya caranya tadi jeblok oleh nyemes. Ya kadang-kadang saking akrabnya, mungkin di pondok, diprak. Ya jangan begitu. Ya kasih tanda aja, tak gitu aja di pundaknya. Aku gak ngerti. Sholat itu. Gak ngerti ikut tanda bahwa jenenganku dijadikan imam. Itu ya harus ngerti. Nah, ini boleh. Sekarang jenengan apa? Ya double apa? Berjemaah. Tadi masuk kemudian sekarang jadi jenengan mengubah niatnya, jenengan itu sudah berubah jadi imam. Kalau tadi kan pertama jadi makmum, kemudian sendirian jadi imam. Nah, itu. Kok gitu lah iya, ketika saya menyempurnakan sholat itu kok ada orang lain mengangkat saya jadi imam. Nah, ini pertama apa? Ya berubah jadi imam. Jadi posisinya berubah jadi imam. Yang kedua, ya tetap menjadi makmum, hanya saja imamnya berganti imam. Yang kayak tadi, tetap sebagai makmum. Gimana? Ya kayak tadi tuh. Bang. Nah, apa sih?
Ini sama-sama jadi makmum ya. Iya. Sama-sama masbuk. Ya. Posisinya jenengan tetap sebagai makmum, berarti jenengan mundur, ada orang yang diangkat jadi imam. Iya. Itu yang dua, gitu ya. Jadi makmumnya harus mundur ya, walaupun pertama tetap sejajar ya. Iya. Berarti nanti yang Kalau ada 2 orang, kalau ada 3 orang, ya berapa Iya. saja. Ya nanti orangnya ikut. Jadi kalau nggak ikut misalkan ya sudah dia sendirian statusnya. Ya kalau ngerti, kalau paham ilmu fikih ini nanti akan ikut mundur. Itu. Atau dia tetap sendiri. Atau tetap sendiri. Jadi tidak ada hubungan dengan Iya, kita. dengan imam baru. Dia tetap dia konsekuensinya ya sendirian. Iya. Ya beda salat jemaah dengan sendirian. Iya. Mungkin dia punya alasan, saya terburu-buru, saya seorang musafir. Mungkin sholatnya di pinggir jalan, di masjid. Jadi dia karena dia sudah cukup untuk makmum sebagai makmum yang pertama. Iya. Jadi ada dua keadaannya. Bisa jenengan itu jadi imam dengan cara ditepuk bundake. Iya. Itu atau jenengan pas sama-sama masbuknya jenengan diangkat jadi imam, posisi teman-temannya itu mundur. Ikuti imam lagi ya. Ya jadi imam. Iya. Atau kalau dia jenengan tetap sebagai makmum, berarti jenengan mundur. Harus mundur. Berarti ada orang lain yang diangkat. Iya. Jadi imam dipilih. Nah, itu begitu. Itu kasus pertama dan kedua selesai. Kalau mundurnya itu kan gimana? Misalkan ada Ya. empat ya ini kan Iya. posisinya. Nah, ini kan soft kan ini. soft Kalau barisan. soft normal ini. Maksudnya kan biasanya Ini kalau ini Satu langkah. ini. biasanya kalau ya kalau yang ini kan nanti ada sisi ini sisi jeda yang belakangnya imam tadi kan kalau seharusnya kan rapat. Belakangnya imam. Iya. Ya kita lihat dulu. Kalau cuman ya bertiga terus di sini kosong, ya ini tetap aja ini sampai ke sana. Iya. Nanti kalau ada yang ikut nambah, mesti akan mengisi di sini. Maka mundur lagi. Mundur lagi. Jadi nanti pas imam di sana ya Ya sudah. kadang-kadang ya kalau itu kan Nanti akan rapi. diisi nanti ini. Kalau itu rapi kan. Saya kadang-kadang lihat itu begitu ada yang diangkat itu bolong-bolong. Ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Kadang-kadang ini gak teratur kan jaraknya kan kalau imam sedikit kan ada yang sampai kalau orang dua kan segini tidak ya. Ya. Ini ada sebelahnya sini jadi tiga gini Ya nanti kalau ada lagi pendatang baru, Iya. tempatnya di Mundur sini lagi. ya mundur. Mundur lagi. Mundur. Harus 2 langkah. Ya mundur lagi. Nanti yang pas di belakangnya mah akan diisi. Itu begitu. Ini kadang-kadang semerawut itu Ustaz. Ini jarang. Ini ya. Posisi kayak gini itu jarang. Kalau yang sudah umum kan di belakang sudah rapi ya. Biasanya Yang sering itu ya tetap sampai kono tetap gitu tidak berubah. Ya kalau saya Pak jadi imam, saya yang maju. Saya yang maju. Imam boleh maju. Boleh maju. Ya sama aja ketika imamnya batal, lah narik dari belakangnya kan diganti. Nah, terus imamnya diem. Kado lawan kayak gini kado lawan. Makanya kasih lawan. Nah, tapi ini misalnya lawan. misalnya Ini ada pintunya. ini nggak banyak sih kalau mungkin 3 orang. Pertama kan 2 orang kan biasanya kan sejajar ya. Ya. Misalkan kita mau masbuk, ini gimana posisi kita? Misalkan Gimana? ya, ini sebelumnya kan ada orang imam sama masbuk. Imam sama masbuk. Bukan masbuk ya, pokoknya ini 2 orang makmum sama imam kan biasanya sejajar, nggak boleh di belakang ini kan posisinya. Biasanya kan agak sejajar ini ya. Kalau orang 2 kan sejajar gini kan. Iya. Kan masa orang 1, orang 2 masa di sini Satu di langkah. sini kan enggak. kan minimal kita berjemaah itu ya 2 orang satu. Maksudnya posisinya Posisinya 2 orang kan atau belakangnya kan ini Iya. sejajar ya. Nah, Atau agak ke belakang sedikit. Nah, misalkan kalau 2 orang sini sana. Iya. Misalkan ada orang ketiga itu gimana posisinya? Itu mundur, Pak. Nanti apa? Ya kita nggak tahu dia ambil posisi di mana nanti.
Salah satu. Misalkan Pak Jaya, posisi Pak sini Jaya biasa datang. aja. Saya kan Nepuk, ini nepuk. nggak tahu, nggak tahu. Nah, saya ikut Pak Darto Iya. mundur gini selangkah. Ya. Masih 1, 2 dan masih tetap bisa. Oh, terus sini nggak apa-apa. Gitu. Iya. Oh gini. Tapi kita kan ngerti sebenarnya kan masih Iya. ngerti ya. Agak merem kan. Enggak, maksudnya ini kan kondisi Iya. ada orang mungkin nggak tahu juga ini. Ya bukan kalau itu jenengan maju. Oh gitu. Oh, si Imam maju. Iya. Kan beda-beda orang tiga. Iya. Iya. Misalnya depannya sudah tembok. Tembok, iya. Ya enggak maju ya kayak iso. Kayak Berarti disujudi. ini sama-sama mundur. Ya. Mundur. Misalkan enggak mundur ya sudah enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Iya, Ini enggak apa-apa. hampir Dua separuh orang. ini. Hampir Iya. hampir mendekati. Iya. Ya makanya ya begini ini apa ya oke makmum. Soalnya kan ada prakteknya kan ada berapa. Apakah harus mepet gitu? Misal satu orang agak ke belakang sedikit Enggak, gimana? kalau dua orang memang Dua rata-rata orang ini ini tetap kan. ini. Kalau Ini. satu langkah. Enggak dua orang terus Pak Dato terlalu jauh Ya. ini. Enggak. Makanya kadang-kadang di praktek kan 1, 2 orang itu. Jadi kalau banyak Nanti kalau tambah lagi, tambah Tambah satu lagi. lagi. kita bisa di sana. Orang sih terlalu mepet kan risih jadi imam kadang-kadang. Nanti akan ke sana nanti yang ngerti. Jadi akan membuat staffnya di sana nanti. apa Pak Dato ini kadang-kadang ada yang dipukul suruh mundur sama yang pihak ketiga. Suruh mundur, enggak. Iya. Biasanya gini Ya, ditarik ya. nggak? Kalau ada Jadi isyarat itu ada mundur. yang memperingati katanya. Soalnya kan beda gitu loh kalau yang Ya sudah karena ditarik gitu, lama. tarik aja, tarik aja. Oh. Iki bagi tarikin aja. Menarik, Pak. Aku Tadi sendiri yang yang ditarik. ditarik. Tapi tarik. Dengan yang mengerti. Karena Tarik kan kalau nggak tahu itu. Iya. Iya betul, betul. Ya pernah terjadi memang. Soalnya kan prakteknya kan. Biasa kan Loh, biasanya kan mundur sendiri, Pak. Ya berarti mengerti. Itu berarti mengerti. Tapi yang enggak ngerti banyak. Ada ikut. Enggak ngerti ya tarikin. Tarik. Iya. Gak kenal pun narik-narik kan gitu. Kan ikut orang nggak tahu. Nah, misalnya saya lihat di praktek itu macam-macam posisinya. Nanti ketika banyak di belakangnya dia sendirian agak ngarep sendiri. Bingung dia, nggak ngerti. Mundur sendiri. ya. Bingung. Padahal di belakangnya ada banyak yang ngikut itu. Iya. Orang masuk sana banyak. Dia masih di sini. Gak ngerti. Ketoro gak ngerti. Karena enggak ngerti. Iya gitu. Ditarik malah ngime. Batal sholat. Curang. Nyeples. Tapi untuk masalah itu sunnah apa wajib nggak apa-apa. Misalkan ada masbuk datang, orang ini kan sholat sunnah dari jamaah wajib dari fardu itu kan mungkin duhur gitu lah. Ya, sholat sunnah. Terus Iya. Iya. Juga dia. Nah, terus Iya. itu dari masbuk ini kadang-kadang nggak mau. Oh iya, jadi kan imam nggak mau ya? Iya, gimana Ustaz? Iya. Untuk yang masbuk ini, kalau nggak dia itu sholat sunnah, bukan sholat wajib gitu. Nah, Nah ini masbuk kan nggak tahu, dipikir kan Pak dari Pak Nggak Dasra apa-apa. sendiri, terus ini masbuk mau cari supaya jamaah. Nah, Ya, kadang-kadang ada yang dan boleh makmum berjemaah kepada orang yang sholat sunnah itu Nah. boleh. boleh saja. Boleh. Oh, soalnya nggak tahu Ustaz, dipikir ini Iya, dipikir sholat wajib Iya. gitu Ustaz. iya, tidak apa, boleh, Oh boleh. boleh. Itu. Nah, makanya ketika dia disadari ada yang apa? Oh ya enggak, ya tetap boleh. Tetap boleh. Ya. Tapi kalau Posisinya dia tetap dia sholat sunnah. saya tuh lihat ada orang ini dia sholat sunnah, mau diikuti apa masbuk, nggak mau tangannya itu ada gerakan begini. Oh, Gitu. Ada loh seperti itu. Ya udah, saya nggak tahu. Ya sih, nah, Dia itu maksudnya tuh sholat sunnah. Kalau saya tahu loh. ya enggak perlu. Oh, gitu Ya karena gak ngerti. Justru dia malah perbuatan membatalkan sholat. Oh iya. Berarti nggak konsentrasi berarti ya. Ini. Bukan konsentrasi, gak ngerti. Nggak ngerti ya. Ya itu Apa kita juga data kalau dia dulu? sholat Tidak sunnah, apa-apa. Dia imamnya sedang sholat sunnah, kemudian diikuti mak. kemudian ada yang mengikuti dia sholat wajib buat nopo-nopo, tidak apa-apa. Itu. Beda niat, Ya kan niatnya beda-beda. Beda niat. Oh, Iya, soalnya dia kita kan, juga nggak dong tahu. dia tuh yang dicari tuh jemaahnya. Sebenarnya dia posisinya, ya karena kan dalam kondisi ketidaktahuan. Nah, ketika dia berangkat takbir pertama, dia tuh niatnya apa? Salat ba'diyah, salat sunnah ba'diyah.
Jadi jemaah sudah selesai. Sholat jemaah sudah selesai. Nah, kemudian dia itu sholat sunnah ba'diyah. Kemudian ada peserta lagi itu kepengin bermakmum, dia tuh sholat wajib, tidak apa-apa. Sah. Beda sholat tapi tidak apa. Sah. Sah. Jadi mungkin langsung jalan tes. Nggak tahu lah, saya sempat ada apa kayak kode Iya, gitu. ya, enggak. Nggak harus gini-gini nggak, cuma ya Kode. ini toh terus dia lagi gini. Nggak tahu, intinya mengisyarat bahwa dia itu sholat sunnah. Ya, ya ada. Berarti ya dia belum mengerti kalau itu bolehnya orang yang sholat sunnah Diikuti makmum diikuti apa-apa. oleh makmum masbuk maneh. Dia gak mungkin, aku sholat sunnah, kamu mungkin ngomong, ya sudah terus saja sholat, dia diikuti ya sudah. Soalnya kadang-kadang Dia kalau kalau kita juga imam nggak tahu kan, iya, kan dia juga ragu-ragu kok saya ikut. ya enggak apa, nanti kan dia kan sholatnya cuma 2 rakaat. Iya. Nah, ketika dia menangi pas sholat 1 rakaat, ya ini tetap sholatnya ya sholat sunnah, nanti ini ya nambah sendirian lagi. Iya. Oh ya berarti kan keliru itu setelah sunat itu mau. Sama Ya enggak apa, ya tahu. Terus yang perlu. membatalkan sholat itu gerakan apa saja, Pak Ustaz? Gerakan di luar sholat. kukur-kukur terus. Nah, kuku-kuku. Nah, Oh udah gak terus-terusan ya. Jadi ada gerakan kecil Iya. yang dia dimakmumkan. Sini gatel Iya, ya. iya. Gini, Marok. keren, Bapaknya keren. Jadi enggak Nempel. bolak-balik gini. Tetap Jadi nempel. Iya. tetap nempel. Shred. Shred. Diam. Oh gitu. Kemudian balik mana? Shred. Jadi gerakan itu kayak gini gitu lah, apa? Berarti sudah Jadi membatalkan. shred. Kapal balik. Makanya kan gini, sama bergerak kan. Nah, itu udah tahu itu. Jadi 1 Tuh. 2 ataupun maju ada kosong kan. Iya. Tuh. 2 tetap ya. Kita nyampe sudah. kita Kalau nyampe. begini, Tangan kadang ada macam-macam di Iya. Mekah itu. Iya. ya itu begitu. Nah, ini penting. Ya nanti di rumah dengan print. Iya. Saya baca-baca. Wis enak sudah. Tulisannya sudah A B C D E sampai Z sudah. Iya, Ustaz. Hanya sedikit yang alif sampai ya sedikit, hanya dasar-dasarnya Ini kan saja. dasarnya kan juga praktis seperti lagi gitu kan. Kita tahu gitu. Ya kan begini. Ini kalau tetap kalau langsung kita di foto cekrik wis beres tapi bisa enggak? Kan enggak bisa. Nggak bisa. Jadi tujuannya ditulis tulis apa A sampai Z dengan bahasa Indonesia itu ya karena ya kebutuhannya itu ya bukan jemaah orang Arab, jemaah orang wong Yoso Wilangun. Itu lah pancen Arab ya kan gunane malah Pak. Sama ini tulisan yang Arab yang dasar-dasarnya tetapan Arab karena gunane itu. Karena gunane. Ya hanya dibaca saja. Oh, belum tentu dibaca. Tambah aku lagi kayak harokat tambah. Itu. Ya makanya itu ini Indonesia itu ya untuk memudahkan apa? Ya dengan bahasa sendiri. Rasulullah diutus ke orang Arab ya kamu mungkin wong Inggris, ya wong teko wong Arab. Gitu. Andai kan diutus wong ke wong Indonesia misalkan orang Indonesia misalkan dahulu itu ya kayak apalah sehingga harus diutus seorang rasul ya mesti bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa. Mungkin itu seperti itu. Makanya semua Nabi Ibrahim bahasanya pakai bahasa apa? Nabi Arab. Enggak. Pakai bahasa Ibrani yang dipakai sekarang orang Israel itu. Bahasa Ibrani bukan orang Arab itu. Lahirnya aja di Irak. Irak bahasanya pakai bahasa Ibrani. Bahasa apa saja itu. Nabi Banyak Muhammad bahasa juga yang- di Irak itu. Ada kalau Nabi Muhammad ya di Mekah. Bukan. Loh, jenengan sudah ke Ka'bah. Lah dekat sih rumahnya Rasulullah itu tempat kelahirannya. Lah dekat rumahnya itu. Rumahnya Rasulullah itu. Sekarang yang jadikan perpustakaan itu.
Ya, sudah. Ya. Mudah-mudahan belajar ini mudah-mudahan ya kita diberkahi Allah, keluarga kita diberkahi Allah, anak dan istri kita diberkahi Allah, pekerjaan kita dan rezeki kita diberkahi ya Allah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.